Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anissa Tribuana Dewi NIM 140141919. Lalu ada Mbak Vita Utari NIM 14014191993 dan yang ketiga ada Mbak Salsabila Putri Firdaus NIM 14014192215. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama, apa sih uji reliabilitas itu? Uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditujukan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditujukan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar sama dengan 0,7. Sedangkan menurut Sugiono 2012, instrumen dinyatakan reliable bila koefisien reliabilitas minimal 0,6. Lanjut, Mbak. Yang kedua, ada macam-macam uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara eksternal dapat dilakukan dengan tes retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Sedangkan untuk secara internal dapat diuji dengan menganalisis butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Lanjut, Mbak. Untuk uji yang pertama ada uji tes retest. Pada uji ini mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Lalu pada uji ini juga reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang percobaan berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pada uji ini, signifikasi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk moment. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R produk moment. Untuk yang cara kedua yaitu dengan cara uji T menurut Sugiono 2014. Yang pertama ada cara produk moment. Untuk rumus cara produk moment tersendiri yaitu ada RXY sama dengan N dikali sigma XI dalam kurung min dalam kurung sigma XI kali dalam tutup kurung dalam kurung lagi XI YI per akar N kali sigma XI pangkat 2 min XI pangkat 2 dikali N sigma YI pangkat 2 min YI pangkat 2. Yang kedua ada cara uji T. Untuk cara uji T tersendiri rumusnya yaitu T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R pangkat 2. Untuk produk momen keterangannya yaitu RXY sama dengan koefisien korelasi produk momen, N sama dengan jumlah responden, XI sama dengan skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI sama dengan skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Untuk cara uji T keterangannya yaitu T sama dengan nilai T hitung, R sama dengan koefisien korelasi, dan N sama dengan jumlah responden. Setelah nilai uji T hitung diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel. Nilai T tabel yang digunakan disesuaikan dengan signifikansi penelitian yang digunakan. Signifikansi yang tersedia pada T tabel antara lain 0,50, 0,25, 0,20, 0,05, 0,02, 0,01, dan 0,0005.
Namun biasanya dalam penelitian pendidikan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,01 dan 0,01 atau 0,05. Derajat kebebasan atau DK merupakan hasil responden dikurangi 2 atau DK sama dengan N-2. Signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, atau bisa kita lambangkan dengan T lebih besar dari TT, menurut Sugiono 2014. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Vita Utari. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ekuivalen. Pada ekuivalen ini, instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan secara bahasa berbeda, tetapi dengan maksudnya yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, dalam waktu yang sama, tetapi menggunakan instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu gabungan. Pada gabungan ini, pengujian dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasi dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan lagi pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Selanjutnya yaitu internal konsistensi. Pada internal konsistensi ini, pengujian dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown, KR20, KR21, dan ANOVA. Yang pertama yaitu Spearman-Brown. Dengan rumus RI sama dengan 2RB dibagi 1 ditambah RB, di mana RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen, dan RB adalah korelasi produk moment antara belahan ganjil dan belahan genap. Suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Selanjutnya yaitu KR20 dan KR21. Di mana pada KR20 dan KR21, instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Rumus KR20 yaitu RI sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali ST kuadrat dikurangi sigma PI KI dibagi ST kuadrat, di mana RI sama dengan reliabilitas internal instrumen, PI proporsi banyak subjek yang menjawab setiap item soal, KI sama dengan 1 dikurangi PI, K sama dengan jumlah item soal dalam instrumen, dan ST sama dengan varian total. Sedangkan pada saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya dapat menggunakan rumus KR21. Rumus KR21 ini adalah RI sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M dibagi K dikali ST kuadrat, di mana M sama dengan rata-rata skor total, ST sama dengan varian total, dan K jumlah item soal dalam setiap instrumen. Menurut Frankel, Whalen, dan Hyun pada 2012,
Suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70. Selanjutnya yaitu alfa. Pengujian reliabilitas dengan teknik alfa dilakukan untuk jenis data interval atau IC. Rumusnya yaitu RI sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat, di mana RI sama dengan koefisien reliabilitas alfa, SI sama dengan jumlah varian skor item soal, K jumlah item soal, dan ST varian total. Sedangkan untuk rumus varian total dan varian itemnya yaitu untuk varian itemnya yaitu sigma xt kuadrat dibagi n dikurangi sigma xt kuadrat dibagi n kuadrat, di mana st sama dengan varian total, xt sama dengan skor total, dan n sama dengan responden. Sedangkan untuk varian totalnya yaitu JKI dibagi n dikurangi JKS dibagi n kuadrat, di mana SI sama dengan varian item, sedangkan JKI sama dengan jumlah kuadrat seluruh skor item, dan JKS adalah jumlah kuadrat subjek. Pada kriteria pengujian alfa ini, menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai alfa lebih dari 0,70. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Baik, terima kasih Mbak Vita. Selanjutnya ada contoh soal mengenai uji reliabilitas. Hasil uji coba instrumen yang berupa angka dengan skala 1 sampai 5, yaitu sebagai berikut. Hitunglah koefisien reliabilitas instrumen dengan menggunakan alpha Cronbach. Di sini item pertanyaannya ada 8 dan jumlah responden sebanyak 30. Oke, kita udah membuka aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar uji reliabilitas Cronbach alpha. Yang pertama yaitu kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Dan yang ketiga, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Langsung saja kita menguji data reliabilitas. Pertama kita masukkan itemnya. Karena kita jumlah item pertanyaannya 8, jadi kita ketik 8 item. Maaf. Dan total. Untuk desimalnya kita ubah ke 0 karena nilai tidak ada yang desimal. Kita ubah semuanya ke 0. Lalu measure ini kita pilih scale. Lalu kita kembali ke data view. Sudah ada ini item 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan ada total.
Lalu kita masukkan soal yang tadi, datanya. Ini ada 8 item pertanyaan dengan jumlah responden 30. Kita copy dulu data beserta jumlahnya. Ini setelah sudah dipindah. Nah, karena sebelum menguji reliabilitas, itu harus membuktikan apakah datanya valid atau tidak. Jadi kita harus menguji kevalidan data ini terlebih dahulu dengan pilih Analyze, Correlate, lalu pilih Divide. Kita pindahkan item 1 sampai item 8 beserta totalnya. Lalu kita klik OK. Ini muncul output-nya. Item 1 sampai item 8. Kita lihat apakah datanya valid atau tidak, itu dari di sini. Data dianggap valid apabila di bawah dari 0, data dianggap valid apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Di sini nilai signifikasinya ini 0,00, ini di bawah 0,05, ini juga di bawah 0,05, 0,00, 0,01, 0,005, 0,00, 0,023. Ini semuanya di bawah 0,05, jadi semua data ini sudah valid dan bisa diuji reliabilitasnya. Langsung kita uji reliabilitasnya dengan klik Analyze lagi, terus pilih Scale, pilih Reliability Analyze. Karena semua datanya valid, kita pindahkan item 1 sampai item 8. Tidak dengan totalnya, hanya item 1 sampai item 8. Jadi misal kalau ada salah satu item pertanyaan tidak valid, misalnya item ke-8 tidak valid, itu tidak usah dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik statistik, kita centang scale if item delete. Lalu klik continue. Nah, untuk modelnya, kita pilih model alpha, karena di sini kita menggunakan alpha Cronbach. Lalu kita klik OK. Muncul output reliability-nya di sini. Respondennya 30. Nah, nilai alpha Cronbach-nya ini 0,709. Dengan item pertanyaannya 8. Jadi, karena kita buka lagi ya PPT-nya, mengingat ini, alpha Cronbach. Kriteria pengujian Cronbach alpha yang variabel, yang reliable apabila nilai Cronbach alpha itu di atas 0,70. Di sini nilai Cronbach alpha-nya di atas 70. Jadi, item pertanyaannya ini dianggap reliable. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.